Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Anjini Prilanti, NIM 63030210014, akan membacakan materi yang ke-11, yaitu mengenai uji statistika non-parametrik. Uji non-parametrik. Uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu yang pertama, jenis pengukuran data, dan yang kedua, bentuk distribusi populasi. Uji non-parametrik. Kelebihan dari uji non-parametrik yaitu digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Yang kedua, digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Yang ketiga, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non-parametrik. Yang pertama, ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Yang kedua, hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. Yang kedua, uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi data positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif adanya perbedaan negatif. Uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama. Prosedur uji non-parametrik mengikuti prosedur uji parametrik dan sebagainya. Dan sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya, pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan. HA, ada lebih dari 50% probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training, sehingga H0 yaitu probabilitas kurang dari 0,50. HA probabilitas lebih dari 0,50. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi pada alfa sama dengan 1%, yaitu alfanya 5% atau 10%. Menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Yang keempat, membuat keputusan. Misalkan N sama dengan 14 dan 2 karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N sama dengan 12. Lihat probabilitas distribusi binomial dengan N sama dengan 12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikansi 0,05 tetapi tidak pernah sama, yaitu 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dan probabilitas kumulatif 0,019 sebesar 10. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih dari 10, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya. Uji non-parametrik. Sebuah perusahaan asuransi syariah takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Diambil secara dari data tersebut dapat diketahui H0-nya P kurang dari 0,50 dan H-nya P lebih dari 0,50. Tingkat signifikansi 5%, ada 8 tanda positif, ada 1 tanda negatif, dan 1 tanda 0. Untuk tanda menggunakan distribusi binomial membuat keputusan. Tanda positif dan negatif ada 9, maka N9 probabilitas kumulatif mencapai mendekati 0,05 tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,020 dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih dari 7, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0. Uji tanda untuk sampel besar. Jika
sampel yang lebih dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z sama dengan X kurang lebih 0,5 dikurangi 0,5 N dibagi 0,5 dibagi akar dari N. Tanda positif atau negatif kurang dari N per 2 menggunakan formula sebagai berikut. Z sama dengan X tambah 0,5 dikurangi 0,5 N dibagi 0,5 dibagi akar dari N. Tanda positif atau negatif lebih dari N per 2 menggunakan formula sebagai berikut. Z sama dengan X min 0,5 min 0,5 N dibagi 0,5 dibagi akar N. Ujian parametrik. Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang. Apakah menyukai rasa bawang atau asin? Sampel banyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%, maka apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Pertama, H0 itu P sama dengan 0,50, selera konsumen sama. P sama dengan tidak sama dengan 0,50, selera konsumen tidak sama. Yang kedua, tingkat signifikansi pada alfa sama dengan 5%. Uji distribusi Z membuat keputusan nilai Z kritis uji dua sisi pada alfa dan 5% adalah lebih dari 1,96. Tanda plus 70 lebih dari 50. Z sama dengan X min 0,5 min 0,5 N dibagi 0,5 akar N sama dengan 60 min 0,5 dikurangi 0,5 dikali 100 dibagi 0,5 dikali 10 sama dengan 1,9. Jadi dapat disimpulkan 1,9 itu lebih kecil dari 1,9 lebih kecil dari 1,96, sehingga kita gagal menolak H0. Simpulnya dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median maka tandanya 0 sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Pada tahun 2013, median harga rumah uji ranking tanda Wilson. Uji ranking tanda Wilson, uji statistika perbedaan dua sampel dependen di mana datanya skala ordinal. Data tidak berdistribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilson mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaannya 0, maka kita tidak masuk dalam analisis. Melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T digunakan untuk uji statistika. Membandingkan nilai kritis distribusi Wilson dengan nilai T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya, maka gagal menurut hipotesis 0. Uji Mann-Whitney-Wilson. Uji memerlukan prasyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen. Data tidak distribusi normal. Uji Mann-Whitney-Wilson untuk sampel kecil. Prosedur untuk uji yang pertama, menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Yang kedua, menjumlah setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Mencari nilai statistika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada. Membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T, hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW sebagai berikut. TU sama dengan N1
dikali N1 tambah N2 tambah 1 dikurangi TL. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel besar bila sampel lebih besar dari 10. Yang kedua, uji statistika MWW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z hitung untuk uji MWW sebagai sampel besar. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0 menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama dengan, sedangkan hipotesis alternatifnya HA menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Dan yang terakhir yaitu uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Baiklah, itu materi untuk hari ini, untuk yang ke-11. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.